Halo, saya Vesven. Thank you very much for watching this video. Kita akan latihan analisa lagi. Dua video yang sebelumnya juga kita udah latihan analisa. Kenapa kita mesti latihan analisa? Karena dengan latihan disitulah sense kita akan lebih tajam untuk melihat chart yang isinya adalah data pembelian dan penjualan yang terjadi dalam trading saham. Analisa ini menggunakan HP. Kenapa saya menggunakan HP dan tidak menggunakan event editing gitu ya? Ini adalah on the spot, saya posisi di jalan dan bisa lakukan analisa. Saya ingin tunjukkan bahwa trading saham ataupun analisa itu nggak selalu harus Anda itu berada di ruangan AC, di gedung bertingkat, ataupun dengan layar lebar yang banyak screennya. Enggak, cukup dengan HP, Anda di jalan juga bisa lakukan, even di toilet umum juga bisa lakukan, kapan aja Anda bisa lakukan. Dan kita akan bahas adalah Crash, Dimas, KLBF, Bull, kemudian ada Wood dan MNCN. Ini bukan rekomendasi, ini lebih ke arah latihan analisa, terutama untuk teman-teman yang sedang privat belajar. Anda bisa lihat dari sini untuk membantu materi yang Anda sudah baca dan untuk mencoba memahami. Oke, cat yang kita akan gunakan adalah catnya Philips Securitas. Kita masuk dulu ke Philips Securitas dan kita ambil dari sisi loading. Ini adalah setting yang sudah saya lakukan dengan menggunakan simple make indicator analysis. Oke, kita akan coba analisa Crash. Crash posisinya EMA bullish formation, namun Anda perhatikan setelah dia digoreng habis pada saat di sini nih di sekitar tanggal 8 Juli itu habis itu terjadinya sideways. Kenapa terjadi sideways? Ini adalah contoh menarik EMA bullish formation. Pada saat harga diangkat naik dan tes ke atas nggak kuat, dia akan cenderung menunggu posisi EMA 10-nya mendekati ke harga. Nah, posisi saat ini udah sideways-nya berlangsung, tidak terjadi koreksi wajar yang signifikan. Anda perhatikan bahwa William R-nya itu sudah berada di bawah, artinya ada peluang untuk dalam waktu dekat naik. Kecenderungan ke depan kalau untuk swing dia masih akan naik dan MACD-nya udah sampai ke titik bumi. Kalau kita lihat rentang panjangnya seperti apa, cek chart weekly-nya, Anda bisa lihat weekly-nya dia bertahan di EMA 50. Kemudian MACD-nya ke atas, artinya cenderung keras itu masih akan bergerak naik dalam rentang swing. Pertanyaannya adalah besok naik apa turun? Besok cenderung masih akan sideways, tapi Anda bisa lakukan hal menarik. Kalau suka scalping, dia akan berada di 275-an, dan kalau dibuat asik-asik sama umumnya itu bisa sampai 292. Keras cenderung masih akan naik. Kemudian kita akan bahas Dimas. Dimas posisinya EMA bullish formation, namun dalam transisi yang cukup mengkhawatirkan sebetulnya. Kalau Anda ada di posisi ini, mending pasang auto cut loss. Kenapa? Kalau dia drop lagi Anda nggak terlalu kaget. Nah, kalau ketendang keluar ya masuk lagi. Jangan dibuat rumit kalau trading saham. Berpikirlah yang sederhana, jadi Anda nggak terlalu muluk-muluk keluar dari apa yang Anda nggak biasa pikirkan. Kalau posisinya ini masih akan turun sedikit lagi sampai dengan MACD-nya di bumi dan William R-nya sampai di bawah dulu, baru dia akan bergerak naik. Kalau kita lihat chart 15 menitnya seperti apa, dia akan bergerak di range 197 sampai dengan 171, 172, range-nya ada di situ. Untuk scalping ini menarik karena per tick-nya itu kan posisinya cukup besar. Jadi ya kalau Anda suka scalping, Anda bisa mulai lihat besok, mungkin akan cuan menarik. Setelah berikutnya kita mau lihat KLBF. KLB Pharma ini menarik karena begitu situasi COVID dia banyak diuntungkan dengan situasi. Kita lihat posisinya EMA bullish formation. Kalau Anda itu suka swing, Anda taruh di sini, Anda sabar aja menunggu paling nggak sebulan 2 bulan, harga masih cenderung akan bergerak naik. Dan kalau kita lihat dari weekly chart, rentang lebih panjang, Anda bisa lihat posisinya berada di atas EMA 50 untuk harganya dan MACD-nya masih naik. Anda taruh duit di sini, sabar aja.
cenderung masih akan cuan. Besok pagi seperti apa? Besok pagi masih cenderung naik dan akan seru-seruan ini. Kalau Anda pasang bisa didapat di sini lebih bagus 1485, range tertingginya akan ada di 1509 atau 1510. Oke, kemudian kita bahas bull. Bull ini juga seingat saya menarik, kita lihat dulu. Bull EMA bullish formation, namun dalam posisi koreksi wajar. Kalau Anda lihat harganya menunggu posisi EMA 10-nya mendekat ke harga, William area sedang turun. Kalau Anda pengen swing, Anda bisa tunggu sampai EMA CD-nya balik ke arah atas, atau Anda bisa masuk sekarang dengan split budget. Cenderungnya ke depan masih cenderung akan naik kalau seperti ini. Posisinya untuk weekly chart turun dulu sebentar baru dia akan naik. Oke, kita akan lihat untuk besok. Oke, untuk besok dia akan ada di range 300 sampai 310 kalau Anda mau bermain. Dan saham berikutnya adalah Wood. Wood posisinya seperti apa? Wood ini menarik di 2018-2019. Kita lihat lagi. Posisinya emang bullish formation. William area masih kuat di zona bullish dan MACD-nya bertahan di atas gunung. Kalau Anda sabar, Anda bertahan di sini masih cenderung akan cuan. Kalau swing tradingnya dalam rentang 3-6 bulan kita lihat dia masih akan bergerak naik. Apalagi MACD-nya baru saja tembus bumi. Untuk cat panjangnya paling nggak di 490 dia akan tes. Besok pagi seperti apa kita akan lihat dulu. Besok pagi cenderung masih akan bergerak naik sebetulnya. Kalau untuk bicara Wood tadi kita lihat ya, Wood ya, posisinya ada peluang MACD-nya menembus ke bumi. Dia akan bergerak di range 388 sampai 396 untuk posisi awalnya. Kalau dia bisa didorong om-om party itu bisa sampai 402. Terakhir kita akan bicara MNCN. MNCN seperti apa posisinya? Posisinya transisi dari EMA bullish formation ke EMA bearish formation. Namun hari kemarin itu ada peluang bergerak naik. Ini bisa Anda masuk karena sebetulnya bearish formationnya juga masih baru saja transisi dan tidak mengarah turun kalau Anda lihat. Dan pengalaman saya sih dengan MNCN polanya hampir kayak si Indofood, begitu ada yang buang, apalagi asing buang, kayaknya ini sih milik orang Indonesia, jadi ya ada aja langkah-langkahnya. Apalagi ini Anda tahulah milik siapa gitu ya. So ada peluang kalau dalam waktu rentang seminggu 2 minggu ke depan William area itu akan bergerak naik dan MACD-nya itu berpeluang ke arah atas. Kalau kita lihat dari weekly position cenderung sideways sebetulnya. Jadi kalau Anda bermain di sini jangan terlalu lama. Sementara kalau lihat dari besok pagi akan seperti apa, besok pagi hanya akan bergerak di range 905 maksimum 940. Andanya bermain pendek kalau dalam posisi ini. Semoga bermanfaat. Ini adalah MNCN. Keputusan apapun ada di tangan Anda. Ini adalah latihan bukan rekomendasi. Thank you very much for watching this video.